Israel mendapat kecaman dari internasional setelah meluncurkan rudal ke kamp pengungsian di Rafah. Pasalnya, akibat serangan itu puluhan warga Palestina terbakar hingga tewas. Namun, tentara Israel malah menyalahkan dan menuding Hamas sebagai penyebab terjadinya ledakan dan kebakaran. Pada Selasa 28 Mei 2024, IDF menduga gudang senjata yang tersembunyi menjadi penyebab sebenarnya dari kebakaran mematikan di Rafah. Israel berdalih, serangan udara yang terjadi pada Minggu 26 Mei itu ditujukan untuk dua target utama dari pihak Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, mereka juga mengklaim menggunakan amunisi kecil. Sehingga militer rezim Zionis meyakini ledakan dari amunisi tersebut tak menimbulkan kebakaran. Israel mencurigai adanya amunisi atau bahan mudah terbakar yang tersimpan di kamp itu yang menyebabkan ledakan susulan. Sebelumnya, IDF mengklaim telah melacak dua komandan Hamas, Yassin Rabia dan Khalid Najar di Rafah. Menurut intelijen IDF, daerah tersebut telah digunakan untuk kegiatan Hamas, termasuk untuk peluncur roket di dekatnya. Puluhan pengacara meragukan dasar penetapan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon 2016. Karena yakin Peggy tidak bersalah, setidaknya 42 pengacara dari berbagai daerah kini bersatu. Mereka mengaku siap membantu Peggy bebas dari kasus tersebut. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu dikonfirmasi oleh Sugianti Iriani, selaku salah satu kuasa hukum Peggy pada Rabu 29 Mei 2024. Menurut Sugianti, sebanyak 42 pengacara yang bergabung untuk membela Peggy berasal dari lintas organisasi advokat di berbagai daerah, seperti Brebes, Indramayu, dan Jakarta. Sugianti menyampaikan para pengacara ini bergabung karena merasa peduli. Pasalnya puluhan pengacara tersebut juga yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Dengan dukungan puluhan pengacara ini, Peggy Setiawan mendapatkan dorongan moral yang besar dalam menghadapi kasus hukum yang menimpanya. Para kuasa hukum tersebut juga berharap kehadiran mereka dapat memberikan pembelaan yang kuat dan adil bagi Peggy. Diketahui Sugianti kini juga telah menyiapkan saksi-saksi kunci dan bukti untuk menguatkan alibi bahwa Peggy berada di Bandung saat pembunuhan Vina terjadi. Setidaknya ada 5 orang saksi yang disiapkan untuk membuktikan hal tersebut. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono memastikan uang yang dipotong dari gaji karyawan untuk iuran perumahan rakyat atau TAPERA tidak akan hilang. Menurut Basuki, pada dasarnya uang tersebut adalah tabungan untuk membangun rumah. Hal itu disampaikan Menteri PUPR di Jakarta Convention Center atau JCC, Senayan pada Selasa 28 Mei 2024. Basuki menuturkan, TAPERA sebenarnya sudah ada sejak 5 tahun lalu, namun tidak langsung diterapkan. Ia kembali menekankan uang yang dipotong dari gaji karyawan adalah tabungan untuk membangun rumah. Sebelumnya, Presiden Jokowi menetapkan PP nomor 21 tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Salah satu isi dari PP tersebut yang menjadi sorotan ialah pemotongan gaji karyawan, termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri sebesar 3% per bulan sebagai iuran peserta TAPERA. Pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya kepada BP TAPERA paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut. Artinya, pendaftaran kepesertaan dana TAPERA termasuk pemotongan gaji karyawan wajib dilakukan paling lambat tahun 2027. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengeluhkan sulitnya mencari tenaga perawat lansia, ODGJ, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jatim.
Bahkan saat rekrutmen tenaga P3K Pemprov Jatim tahun lalu, semuanya tidak ada yang mau mengisi posisi tenaga perawat di UPT Pelayanan Sosial yang dimiliki oleh Pemprov Jatim. Hal tersebut disampaikan Adi saat menghadiri puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-28 tingkat Provinsi Jatim tahun 2024 di halaman Dinas Sosial Provinsi Jatim pada Rabu 29 Mei 2024. Sebab itu, guna meningkatkan kesejahteraan lansia dan usia harapan hidup Jatim, Adi menyebutkan pihaknya akan membuat kebijakan diskresi. Di saat tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer, Pemprov Jatim akan membuka rekrutmen khusus honorer untuk mengisi posisi yang dikhususkan merawat para lansia, ODGJ, serta anak-anak terlantar. Lebih lanjut, HLUN tahun ini dirayakan secara meriah oleh Pemprov Jatim. Mengangkat tema Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat, kegiatan HLUN ini diikuti oleh 400 lansia yang berasal dari 7 UPT Pelayanan Sosial se-Jatim, serta beberapa organisasi peduli lansia di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Secara khusus, Adi mengajak seluruh masyarakat agar lebih peduli dan menaruh perhatian khusus kepada lansia. Salah satu caranya adalah dengan membuka akses seluas-luasnya kepada lansia, baik akses untuk memperoleh kesehatan, transportasi, perumahan, dan layanan sosial lainnya. Adi menuturkan, Pemprov Jatim telah melakukan beberapa terobosan dalam rangka memberi perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi para lanjut usia. Berbagai program itu terangkum dalam program Nawa Bakti Satya yang telah digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019 hingga 2024, yakni Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak. Program tersebut adalah Jatim Sejahtera. Beberapa di antaranya adalah bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti, penanganan lanjut usia luar panti berbasis keluarga dalam bentuk daycare, konseling dan family support, serta program Keluarga Harapan atau PKH+. Program PKH+ ini merupakan program khusus dari Pemprov Jatim bagi lansia miskin dengan usia di atas 70 tahun yang masuk dalam kategori keluarga PKH. Ia menambahkan, program PKH+ diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi lansia melalui pemanfaatan bantuan sosial berupa uang yang disalurkan secara non-tunai kepada total sasaran sebanyak 50.000 penerima manfaat lansia di tahun 2024. Besaran bantuannya yakni Rp2 juta per tahun. Selain PKH+, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial juga memberikan layanan permakanan kepada lansia yang ada di 7 UPT layanan sosial dengan jumlah 950 orang. Berdasarkan data dari BPS Usia Harapan Hidup atau UHH Jatim mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, UHH laki-laki di Jatim sebesar 69,81 dan perempuan 73,71. Dan tahun 2023, UHH laki-laki naik menjadi 70,16 serta perempuan sebesar 74,16. Dalam Tribunnews berikut kita simak bersama wawancara dengan PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Ini kan ada beberapa 30 UPT ya, yang memang melayani yang penyandang permasalahan usia, ada lansia, ODGJ, ada asuhan, dan tunas dan sebagainya. Dan memang itu memerlukan pelayanan yang khusus untuk mereka, yaitu tugas baik pekerja sosial, tenaga sosial yang tugas-tugasnya sangat mulia dibandingkan ODGJ, lansia, yang PSS, yang intensive care itu memang harus petugas yang betul-betul punya rasa kemanusiaan yang tinggi, dan itu sudah berjalan lama tidak ada regenerasi sampai petugas itu berpuluhan tahun dan akhirnya berhenti karena manusia. Nah, untuk mencari penggantinya ini susah. Sementara kalau kita ngambil honorer sudah ada kebijakan Pak,
tahun 2024 Desember itu tidak boleh. Maka kami lakukan dengan cara untuk tidak lepas. Tetap bisa mencari orang, tapi mencari orang yang seperti ini sangat sulit. Karena punya latar belakang dan juga punya skill dan juga sikap mental yang betul-betul menerima pekerjaan. Nah, ini yang akan kita sesuaikan. Pertama, bahwa kerjanya muda itu harus eksis ya, kemudian harus ditunjang dengan penghasilan yang cukup supaya bisa orang terkait. Dan ini resikonya cukup tinggi. Kita akan menata bagaimana TPP di kabupaten itu berdasarkan pekerjaan, bebannya, juga resikonya. Ini yang harus membedakan antara misalnya yang bekerja di sosial di PUPT, ada di BPBD yang membuat bencana itu resiko besar ya, dan ada juga yang memang pekerjaannya tidak terlalu beresiko. Itu harus menyesuaikan dengan tingkat penghasilan dan tunjangannya. Ratusan ekor sapi dan kambing milik warga di 17 kecamatan turun gunung untuk mengikuti kontes ternak di lapangan bekas markas 514 di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo pada Rabu 29 Mei 2024. Kontes ternak yang digelar Dinas Peternakan Pemerintahan Kabupaten Situbondo itu bertujuan untuk mengetahui potensi peternakan sapi dan kambing. Bahkan, dalam ajang kontes ternak yang digelar setiap tahun tersebut, Antoni, sapi milik Syamsul Arifin, warga Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan ini meraih juara 1 di kelas sapi ekstrim dengan bobot 1.136 kg. Disusul sapi milik Aji Zakia, warga Sembagus meraih juara 2 dengan bobot sapi mencapai 1.121 kg. Dilanjut juara 3 diraih sapi milik Supriyadi, warga Panarukan dengan bobot sapi mencapai berat 1.104 kg. Penyerahan piala dan hadiah diberikan langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Syamsul Arifin menyampaikan sapinya pernah juara 1 di kelas ekstrim dengan berat 1.140 kg. Ia mulai merawat sapi kontesnya sejak tahun 2020 sampai sekarang. Syamsul menyampaikan sapi tersebut merupakan hasil ternaknya sendiri dan dirawat sejak kecil. Bupati Situbondo menuturkan pihaknya menggelar kontes ternak tersebut dengan tujuan memotivasi peternak yang ada di seluruh Kabupaten Situbondo. Bupati Karna menambahkan upaya itu agar Situbondo benar-benar menjadi lumbung daging sapi. Mantan Kadis PUPR Bondowoso dan Lumajang ini mengatakan kualitas peternakan di Situbondo harus mampu menjadi yang terbaik agar menghasilkan daging terbaik di Indonesia. Pihaknya juga berharap pelaksanaan kontes ternak tersebut dapat bergiliran di masing-masing wilayah, baik itu di barat, tengah, dan timur. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan pemenang kontes ternak Situbondo, Syamsul Arifin dan Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Ini juara 1 kelas ekstrim. Dengan bobot berapa, Pak? 1 ton 140. Pemegang papan Pak, itu mulai rawat sejak kapan, Pak? Mulai dari kecil, mulai dari tahun 2020 hasil teranakan sendiri. Oh, hasil ternak sendiri ya? Kita melaksanakan kontes ternak memiliki tujuan yang pertama, bagaimana kontes ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh peternak yang ada di Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan upayanya agar Kabupaten Situbondo benar-benar bisa menjadi lumbung daging sapi di negeri tercinta ini. Oleh karena itu, kualitas peternakan kita harus mampu menjadi yang terbaik, sehingga daging-daging yang dihasilkan menjadi daging-daging yang terbaik di Indonesia ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.